Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar Data Talks by Data On. Selamat datang dan semoga Bapak Ibu peserta webinar hari ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amelia Pustari dari Data On yang akan menemani Bapak Ibu semua selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kami ucapkan terima kasih telah menghadiri webinar kami, Data Talks by Data On, episode Adaptive HRS Model for Facing Future of Work, yang diselenggarakan pada hari Rabu 15 Juni tahun 2022 yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Sunarsihanto. Pada tema hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menerapkan HRS Model untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Saya juga ingin menginformasikan mengenai agenda atau rundown webinar hari ini. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan sharing atau informasi mengenai highlight fitur dan model produk andalan dari Data On, yaitu Service HR, oleh Ibu Yunita Bernadette selaku Pre-Sales Data On. Selanjutnya, kita akan memasuki topik utama yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Sunarsihanto selaku Chairman of ASEAN Human Development Organization dan HR Director Gilbert Group. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab atau Q&A di akhir acara nanti, di mana akan ada hadiah voucher senilai Rp150.000 untuk 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Lalu saya juga ingin menginformasikan bahwa kita akan mengirimkan e-certificate dengan cara mengisi kuesioner yang dapat diakses dengan cara scan barcode dan nantinya akan kami share menjelang akhir acara. Oke, jadi jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, depan dan belakang secara jelas. Jika Bapak Ibu tidak memiliki nama belakang, harap dikosongkan saja. Selain itu, untuk terus mendapatkan update dari Data On, Bapak Ibu dapat langsung follow sosial media dari Data On. Baik, sebelum kita memasuki ke sesi pertama, beberapa di antara peserta di sini mungkin ada yang belum mengetahui ini mengenai Data On. Kalau gitu, sekilas informasi yang akan saya berikan mengenai Data On. Data On atau PT Indonesia Niaga Internet adalah perusahaan software yang menawarkan solusi bisnis berbasis web, menghadirkan provider terdepan untuk kebutuhan HR, ERP, dan accounting. Lokasi kantor kami berada di Misi Bintaro Campus, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan. Berikut merupakan gedung kami. Data On sendiri telah berdiri sejak tahun 1999, di mana sudah hampir 22 tahun bisnis Data On berfokus pada HRS atau Human Research Information System dan Human Capital Management yang lebih komprehensif. Kami juga telah disupport oleh lebih dari 400 karyawan yang ahli di bidang teknologi dan juga Human Research. Data On juga telah dipercaya oleh hampir 1 juta pengguna yang tersebar di berbagai negara dan di Indonesia masih lebih dari 2.000 company. Oke, baik. Berikut merupakan klien kami dari beberapa sektor industri. Salah satu achievement dari Data On atau produk Service HR sendiri sudah dipakai di luar negeri dengan total 35 negara dan di Indonesia masih menjadi market terbesar. Lalu jika berbicara tentang produk Service HR, yang nanti penjelasan secara detail dalam penggunaan fitur dan modulnya akan dijelaskan oleh Bu Rita. Jadi Sunfish tidak hanya fokus dalam sisi administratif, namun juga area strategik dengan menyediakan tools yang dapat membantu Bapak Ibu praktisi HR dari sisi pengembangan karyawan, rekrutmen, talent management, hingga penilaian terhadap performance dan kinerja karyawan, yang tentunya dapat membantu dalam pemenuhan tugas HR. Baik, sedikit tambahan bahwa Sunfish HR sudah bersertifikasi ISO 9001 tahun 2015, Quality Management System yang diaudit secara berkala oleh World Register Quality Assurance, dan ISO atau IEC 27001 tahun 2013 untuk Information System yang diaudit secara berkala. Oke, baik. Kalau tadi itu adalah sekilas informasi mengenai Data On dan produk Service HR, di sini telah hadir Ibu Yunita Bernadette selaku Pre-Sales Data On yang akan menjelaskan lebih detailnya mengenai fitur-fitur Service HR. Halo, selamat siang Ibu Yunita. Selamat siang Bu Amel. Gimana kabarnya Bu Yunita? Baik. Oke, baik. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan ya Bu Yunita. Ya, terima kasih Amel. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di webinar ini.
Sebelum masuk ke acara utama yang nanti akan dibicara dengan pembicara Bapak Pambudi Sarasihanto, perkenalkan terlebih dahulu lagi saya Yunita Bernadette, saya Prisas di Data On. Hari ini saya ingin memperkenalkan Santis terbaru yaitu Santis 7. Kita baru launching di tahun 2002 ini untuk Santis 7-nya. Untuk Santis 7-nya sendiri pasti banyak keunggulan dari Santis sebelumnya. Kalau mungkin diceritakan bahwa Santis 6 atau Santis SAT sebelumnya itu kita launching di tahun 2013. Jadi sekitar sudah 9 tahun. Nah, untuk tahun 2002 ini kita launching untuk Santis 7. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui apa sih keunggulan dari Santis 7 ini. Pasti secara teknologi kita akan lebih unggul dari Santis 6. Oke. Nah, ini untuk secara teknologinya. Jadi untuk Santis 7 secara arsitektur kita memisahkan antara front end dan back end. Nah, di sini kita juga tetap pakai bahasa pemrogramannya, kita Lucy, kemudian kita support sama Golangnya. Lalu untuk database-nya kita MariaDB, kita juga pakai Docker. Kemudian untuk user interface-nya sendiri, untuk penggunaan antarmuka penggunanya, yang pasti kita lebih konsisten lagi. Kemudian kita juga pakai aplikasi komponen UI yang standar untuk meningkatkan konsistensi. Lalu kita juga untuk prosesnya lebih simpel pastinya. Lalu kita ada lebih detail untuk penyortiran atau filter per halamannya. Dan prosesnya dapat dikonfigurasi juga pastinya. Lalu kita juga untuk user pengalaman usernya, user experience-nya, kita untuk saat ini lebih responsif untuk desainnya. Jadi kalau mungkin di Santis 6, kalau Bapak Ibu buka pakai mobile atau handphone, nah itu mungkin agak sedikit kaku, tapi kalau untuk sekarang itu lebih responsif. Jadi akan mengikuti perangkat yang Bapak Ibu buka seperti handphone atau iPad atau tablet seperti itu. Lalu untuk workflow-nya kita lebih berkembang lagi dirancang untuk alur kerja penggunanya. Kemudian pastinya kita ingin untuk Santis 7 ini lebih mudah lagi digunakan dan dipelajari. Dan untuk reminder dan notification-nya itu kita luaskan untuk persetujuan alurnya juga. Nah, ini salah satu untuk contoh workflow manajemennya. Jadi untuk workflow manajemennya sendiri, kita sudah responsif dan fleksibel. Lalu untuk visualisasinya, kalau nanti Bapak Ibu lihat, nanti saya akan mendemokan juga, itu kita akan lebih banyak chart-chart yang bisa didefinisikan, bisa multiple relationship juga, seperti itu. Nah, ini untuk general fiturnya secara multi-language masih sama seperti yang sebelumnya. Kita ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, kemudian ada tambahan untuk sama untuk bahasa Mandarin, bahasa Thailand, bahasa Vietnam, bahasa Jepang. Yang terbaru mungkin ada bahasa Korea seperti itu. Lalu sama kita tetap bisa multi-location, multi-company. Kita juga bisa filtering dan data access control-nya. Nah, untuk fungsi-fungsi yang berbeda dari sebelumnya, Santis 7 ini kita ada namanya untuk performance OKR, Objective Key Result. Nah, kemudian kita juga menambahkan ada employee calendar lebih variatif. Lalu tadi organisasi chart-nya akan lebih tampilnya berupa lebih fleksibel. Lalu untuk employee information-nya, untuk shift schedule, absensi, claim, kemudian request dan notification juga payroll prosesnya kita ada penambahan juga. Dan tentunya kita juga untuk online recruitment-nya lebih kita perbarui. Seperti itu. Oke, saya langsung ke demonya aja, Bapak Ibu. Nah, ini tampilan untuk Santis 7-nya. Nanti saya coba klik login di sini. Jadi sama, tetap masukkan username, password, dan account name-nya. Oke, ini jadi
Untuk username, password, dan account name-nya ini adalah tampilan untuk Santis 7. Nah, jadi ini homepage-nya, Bapak Ibu. Menunya tidak muncul, sebentar ya. Oke, coba aku. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf atas kesalahan teknis tadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi di Santis 7 ini tampilan untuk demo Santis 7. Jadi di sini untuk homepage-nya Bapak Ibu, nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk timnya, untuk absensinya. Lalu kita juga bisa lihat di sini, jadi Bapak Ibu bisa menaruh informasi-informasi yang ada di sini. Untuk employee self-service-nya, memang kalau ada PD misalnya atau slip gaji mau dipublish, ini nanti ada pemberitahuannya juga. Lalu yang terbaru tadi kita ada kalender. Jadi kalau Bapak Ibu klik View Monthly di sini, ini menampilkan kalender-kalender yang ada berupa shift. Kemudian di sini juga bisa Bapak Ibu bisa langsung untuk mengajukan cuti atau mungkin ada koreksi absensi, overtime, on duty ataupun timesheet. Di dashboard-nya sendiri, di sini kita ada dashboard juga. Nah, untuk dashboard-nya ini sudah dibagi per modul. Nanti Bapak Ibu tinggal klik misalnya ingin melihat dashboard employee. Nah, ini adalah dashboard employee yang ada. Kemudian kalau ingin kembali tinggal select dashboard saja, misalnya mau lihat performance OKR. Nah, ini pendefinisian dari dashboard performance OKR yang kita sudah sediakan. Lalu untuk pemilihan request, jadi box ini untuk informasi notification apa yang harus di approval atau request saya sudah sampai mana, ini bisa lihat di sini. Kalau ingin kembali ke dashboard, nanti tinggal klik tombol data on-nya. Nah, untuk dashboard sendiri atau untuk homepage sendiri bisa langsung lihat dashboard yang singkatnya ataupun notification. Kemudian sama untuk karyawan yang reminder, misalnya karyawan yang mau selesai masa kontraknya, itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Ini ada reminder di mana kontrak atau probation yang mau selesai. Kita juga bisa mengetahui informasi, misalnya saya ada 1 hari yang belum swab in, nah, atau belum check in. Nah, nanti bisa dikasih tahu kalau lihat si detailnya, nanti bisa dilihat tanggal berapa. Seperti itu. Ini untuk homepage-nya. Kemudian kalau secara multi language tadi pemilihan bahasa itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke account profile Bapak Ibu untuk memilih mau pakai bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga dengan multi company nanti sesuai hak aksesnya. Untuk tools-toolsnya atau menu-menunya nanti Bapak Ibu bisa berupa icon atau mau lihat secara detail ini tinggal diklik saja. Nanti tinggal dipilih misalnya contohnya di sini organisasi structure. Nah, ini organisasi structure kita lebih fleksibel di sini. Jadi bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Kemudian mungkin kalau yang sebelumnya hanya tampil namanya, kalau lebih dari 1, saat ini akan tampil tetap foto-fotonya si karyawan. Kalau mau didetailkan, misalnya saya mau lihat BIMO, nah nanti si BIMO bisa dilihat untuk ID, kalau klik warna biru ini adalah job description-nya. Selain secara chart, kita juga bisa secara tree. Nah kalau untuk secara tree ini bisa diklik di sini, di organization tree. Nanti Bapak Ibu bisa bentuk list juga, misalnya ingin melihat di SR. Nah, ini adalah karyawan yang ada di SR. Nanti yang warna biru bisa diklik, ini sama untuk job description-nya juga. Ini untuk organisasi. Kemudian nanti untuk perubahan future organisasi structure, itu misalnya di Bapak Ibu punya perubahan struktur organisasi secara menyeluruh, nanti tinggal di klik future organisasi structure. Untuk change management-nya nanti kita ada chart diagram, struktur diagram, ada supervisor diagram, ada managerial diagram juga. Lalu di organisasi kita tetap ada company policy dan announcement, tetap ada bisa di-track sudah diterima atau belum juga. Kemudian untuk modul selanjutnya yaitu di data karyawan. Nah, untuk di data karyawan sendiri kita sudah berubah untuk data karyawannya, jadi Bapak Ibu bisa pilih card atau berupa list di sini.
Kemudian kalau mau di-sort bisa juga berdasarkan employee name ataupun misalnya email, ini sesuai definisi yang ada. Lalu kita juga ada dashboard untuk headcount-nya dan turnover rate-nya. Untuk melihat data karyawan, Bapak Ibu bisa lihat apakah mau yang statusnya aktif, inaktif, atau semuanya. Pada saat diklik untuk data karyawan sendiri, ini juga ada dashboard untuk absensi dan keterlambatannya. Nanti kalau Bapak Ibu mau ke halaman selanjutnya bisa klik next employee. Kalau ingin memilih, ini tidak perlu ke awal lagi, tinggal switch employee aja. Mau switch employee, tinggal diklik di search namanya siapa, seperti itu. Nah, untuk data-data employee information-nya, kita ada data personal, lalu kita ada data kerja, kemudian kita juga ada absensi, kemudian reimbursement. Kalau untuk payroll datanya nanti bisa ditampilkan, bisa tidak, sesuai hak akses saja Bapak Ibu. Lalu kita juga ada additional info, seperti itu. Nah, ini untuk data karyawan. Kemudian sama kita tetap ada employee survey, kemudian ada onboarding untuk karyawan baru. Jadi ini adalah data-data karyawan baru, nanti bisa dilihat mungkin ada survei atau ada checklist untuk si karyawan itu. Lalu data personalnya apakah sudah lengkap atau belum, nanti bisa dilihat juga di sini. Kalau nanti memang mengambil modul training, Bapak Ibu bisa lihat training apa saja yang harus diikuti oleh si peserta baru atau karyawan baru ini. Ini untuk beberapa data karyawan. Kemudian kita juga ada karir. Untuk di karir sama kita ada penghargaan, ada disciplinary, ada career transition. Untuk karyawan mutasi, promosi, atau berubah status. Lalu untuk karyawan resign-nya nanti akan masuk ke offboarding. Nah, nanti di offboarding ini kebetulan contohnya misalnya belum ada datanya, saya ambil data tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini misalnya saya mau tampilkan. Oke, jadi misalnya mau ditampilkan di sini untuk tahunnya. Oke, nah misalnya untuk karyawan yang keluar, nah sama di sini Bapak Ibu bisa setting ada exit survey atau tidak, ada ikatan dinas atau tidak, seperti itu. Nah, nanti sama tetap bisa terkoneksi ke payroll. Jadi kalau Bapak Ibu memang ambil payroll, nah nanti payroll-nya bisa di hot transfer. Jadi hot transfer ini tetap keproses pada saat payroll-nya, tapi pada saat transfer bank itu dia tidak akan ke transfer. Jadi nama lainnya di-cash-kan. Mungkin si Amanda ini ada outstanding atau belum mengembalikan aset perusahaan, seperti itu. Nah, ini untuk organisasi, employee, dan karir. Mungkin kalau di Santri sendiri, ini adalah modul yang harus diambil, karena ini adalah basic datanya. Kemudian kita ada time attendance. Time attendance sendiri, absensi sendiri nanti akan terkoneksi juga ke mobile kita, Grid D. Jadi absensi bisa lewat mobile, bisa lewat mesin absensi, bisa juga lewat Sunfish tadi, jadi bisa masuk ke Sunfish. Nah, ini untuk time attendance, tadi kita ada My Calendar. Ini My Calendar bisa untuk langsung mengajukan lembur, cuti perjalanan dinas. Nanti tinggal pendefinisiannya seperti apa lembur, pendefinisian cuti seperti apa, nanti tinggal kita konfigurasi saja Bapak Ibu sesuai SOP di sana. Lalu di time attendance juga nanti ada mass leave, ada leave request, kita juga ada shift schedule. Nah, nanti perubahan shift schedule pun bisa didefinisikan di sini. Jadi secara tampilan, tapi secara fungsi tetap bisa diubah. Misalnya mau jadi shift malam atau shift siang, itu nanti bisa ditambahkan di sini. Ini untuk time attendance. Kemudian kita juga ada reimbursement. Nah, ini untuk reimbursement-nya. Untuk reimbursement sendiri, bisa secara detail, bisa secara plafon juga. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan plafon, jadi Bapak Ibu bisa buat plafon untuk rawat jalan, misalnya plafonnya berbeda, atau memang mau klaim yang lebih detail. Jadi misalnya mileage, bensin diganti per kilometer. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa definisikan, bisa per posisi juga, per grade juga, seperti itu.
Untuk reimbursement sendiri nanti pembayarannya bisa terpisah dari payroll atau digabung sama payroll. Jadi sesuai SOP atau aturan perusahaan di Bapak Ibu. Kita juga ada pinjaman. Nah, untuk pinjaman sendiri pendefinisiannya itu bisa terkoneksi ke payroll. Nah, untuk pembayarannya nanti kita bisa bisa repost, kemudian bisa juga nanti kita reschedule, jadi nanti tinggal diatur aja Bapak Ibu di sini atau di-cash-kan. Lalu selanjutnya kita ada penggajian atau payroll. Nah, untuk payroll sendiri tadi untuk slip gajinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di mobile juga untuk slip gajinya. Nah, ini untuk My Payroll infonya Bapak Ibu bisa lihat. Kalau memang nanti mau lihat seperti apa untuk dashboardnya, bisa juga. Ini kita bisa mau dilihat di encrypt, jadi kalau mau dibuka angkanya harus masukkan password lagi, seperti itu. Lalu nanti Bapak Ibu bisa lihat payroll cycle-nya sudah sampai di mana untuk select period ya, seperti select periodnya. Coba saya ambil yang ini. Nah, ini overview payroll prosesnya sudah berapa persen. Mungkin ada di mana untuk input employee data, bank prosesnya, ketenaga kerjaan, jadi ketahuan prosesnya untuk cycle payroll-nya. Nah, untuk payroll-nya sendiri tetap kita bisa pajaknya bisa net, bisa gross, lalu kita bisa bank transfer sampai ke jurnal gaji. Nah, ini untuk payroll. Lalu kita juga ada performance. Jadi yang terbaru di Santi sendiri kita ada namanya performance OKR, yaitu Objective Key Result. Jadi saat ini memang banyak yang menggunakan OKR dan KPI. Nah, kalau di Santi sendiri Bapak Ibu bisa mengambil apakah ingin OKR saja atau Bapak Ibu juga ingin ambil performance OKR dan performance KPI-nya, itu bisa juga, atau mau digabungkan juga bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu ada performance OKR, ada performance seperti biasa KPI. Nah, tapi OKR ini terkoneksi ke KPI-nya, kita juga bisa support untuk itu. Jadi OKR sendiri di tempat kita sama bisa per tim, bisa per individual ataupun per company. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal atur saja sesuai OKR di sana, objektifnya seperti apa. Nanti untuk pengambilannya apakah annual atau quarterly, tinggal didefinisikan. Kemudian nanti bisa check in juga di sini. Jadi kalau misalnya per daily, per monthly, ya nanti tinggal didefinisikan saja pada saat setting OKR itu sendiri. Kemudian nanti di OKR ini, Bapak Ibu, ini untuk overview-nya. Ini contoh yang kita sudah ada, key result-nya seperti apa. Kalau mau nambahkan key result-nya bisa juga. Lalu nanti bisa alignment-nya juga bisa dimasukkan di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba mungkin mau ditambahkan atau dikurangkan. Nah, bisa corporate, my department, atau direct supervisor. Seperti itu, atau select OKR-nya. Kalau masih kasih catatan, bisa juga, atau ada dokumen pendukung, baik itu berupa link atau add dokumen, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Nah, ini untuk performance OKR. Sedangkan untuk performance KPI-nya sendiri, itu kita juga ada performance period, jadi Bapak Ibu setting periodenya mau seperti apa, apakah tahunan atau quarterly. Kemudian nanti kita juga ada planning, jadi planning sendiri itu bisa dimasukkan oleh si karyawan, planningnya akan seperti apa untuk performance-nya. Lalu kita juga ada performance evaluation. Nah, di sini adalah penilaiannya. Jadi untuk penilaiannya sendiri, Bapak Ibu, kita bisa 360 derajat, jadi tidak hanya atasannya, tapi bisa cross departemen. Nah, ini adalah evaluation yang kita nilai, ada goal, ada kompetensinya, ataupun Bapak Ibu nanti mau menambahkan absensi, ataupun penghargaan disiplinary yang mempengaruhi. Nanti kita bisa consolidate juga summary. Nah, nanti pengembangannya mau seperti apa? Apakah misalnya Bapak Ibu nanti ambil modul training, nah dia harus ikut training apa kalau ada gap. Kemudian kita pengembangannya mau seperti apa, mungkin butuh coaching lagi atau counseling lagi, tinggal didefinisikan. Nanti Bapak Ibu juga bisa buat karir plan-nya, karir path map-nya seperti apa, P1, P2, P3-nya. Lalu kita juga ada succession plan-nya.
Jadi ketika si karyawan ini resign atau dipromosikan siapa penggantinya, nanti kita juga ada netbox analisisnya. Kita juga ada calibration-nya, jadi mungkin Bapak Ibu lihat kebanyakan nih di sini di departemen ini atau dari penilaian itu banyak yang A, tapi performance company misalnya menurun. Nah, nanti Bapak Ibu bisa adjust di sini. Lalu ini untuk performance-nya, succession planning-nya tadi akan terkoneksi, tapi Bapak Ibu bisa setting posisi-posisi mana yang kalau karyawan itu resign, posisi ini resign atau dipromosikan harus ada penggantinya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa buat posisi-posisi mana, nanti Sunfish akan mencari, tapi sebelumnya pasti harus didefinisikan dulu. Misalnya bobotnya berapa, harus dari level yang sama atau tidak. Lalu kita juga akan nanti ada modul training, modul e-learning sama untuk e-learningnya Bapak Ibu bisa setting untuk pertanyaan, bisa setting untuk kuisnya, bisa disetting waktunya, kemudian nilai lulusnya. Lalu kita juga ada rekrutmen. Rekrutmen ini dari manpower plan-nya. Jadi Bapak Ibu bisa buat untuk apakah MPP-nya ini tahunan, lalu bisa dibuat standar salary-nya seperti apa, kita bisa base-nya by posisi atau by status. Nah, nanti setelah MPP dibuat, kita bisa buat request-nya di sini. Nah, dari request-nya ini Bapak Ibu bisa definisikan apakah dari manpower plan atau ada karyawan yang resign atau other. Lalu kita juga ada general info, job description, siapa yang akan interview, seperti itu. Step-stepnya nanti Bapak Ibu bisa buat. Lalu screeningnya sama, nanti tinggal dibuat screeningnya mau seperti apa. Nah, lalu kita ada job posting. Nah, untuk job postingnya sendiri, kita ada Sunfish internal. Sunfish internal itu nanti akan terupdate di dashboard atau di homepage-nya. Tapi kalau Sunfish online itu ketika si karyawan masuk ke website Bapak Ibu, klik karir, kita ada di belakang website-nya Bapak Ibu, seperti itu. Kalau untuk Kompas dan sampai ke Career Builder ini lebih ke pencatatan saja. Nah, ini untuk rekrutmen, ini untuk data pelamarnya. Jadi data pelamarnya tadi bisa lewat online ataupun di-upload. Nah, nanti bisa didefinisikan untuk pelamarnya, pre-screeningnya, personal infonya nanti bisa dilihat. Jadi ketika dia sudah diterima, di-hired, otomatis datanya akan masuk ke employee information. Nah, ini sekilas tentang Sunfish 7, Bapak Ibu. Nanti kalau memang mau didemokan secara detail, Bapak Ibu bisa menghubungi account manager yang mengundang Bapak Ibu ke webinar ini, atau bisa menghubungi marketing kami seperti itu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali. Saya balik lagi ke Ibu Amel untuk selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yunita atas sharingnya mengenai modul dan fitur yang dihadirkan Sunfish HR. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa dengan adanya sistem HRIS seperti produk Sunfish HR ini, tim HR dapat lebih baik lagi dalam memanage atau mengatur kebutuhan perusahaan dan karyawan. Mulai dari proses payroll, cuti, proses rekrutmen, hingga training untuk develop skill karyawan. Baik, jika Bapak Ibu peserta webinar ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Yunita, Bapak Ibu dapat langsung menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A yang nantinya akan dijawab secara langsung di akhir acara nanti, di mana akan ada hadiah berupa voucher senilai Rp150.000 untuk 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Lalu saya juga ingin menginformasikan bahwa kita akan mengirimkan e-certificate dengan cara mengisi kuesioner yang dapat diakses dengan cara scan barcode yang nantinya akan kami share menjelang akhir acara. Jadi jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, depan dan belakang secara jelas. Jika Bapak Ibu tidak memiliki nama belakang, harap dikosongkan saja. Baik, selanjutnya tadi kita telah melihat secara spesifik penjelasan mengenai modul dan fitur yang dihadirkan Sunfish HR, maka kita akan masuk ke topik utama, yaitu Adopting HR Iceberg Model for Facing Future of Work. Sebelumnya, saya juga akan membacakan profil singkat dari pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Pambudi. Bapak Pambudi memiliki pengalaman 25 tahun di bidang HR,
Beliau memiliki pengalaman 15 tahun sebagai strategic HR, leading the implementation of business transformation, talent management, dan industrial relation dengan total pengalaman 28 tahun bekerja di perusahaan multinasional seperti Nokia, Telkomsel, Citibank, dan Danone. Saat ini Bapak Pambudi menjabat sebagai Human Research Director Bluebird Group dan menjabat sebagai Chairman of ASEAN Human Development Organization. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, hari ini Bapak Pambudi akan sharing mengenai topik utama pada webinar hari ini, yaitu Adopting HRS Model for Facing Future of Work. Saat ini sudah hadir Bapak Pambudi. Selamat siang Bapak Pambudi. Selamat siang, apa kabar? Baik Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan semuanya. Oke, baik. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan ya, Pak. Siap. Saya bisa langsung share dari tempat saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Panitia, tes dulu apakah bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Bisa terdengar, Pak. Makasih. Ya. Tes video, apakah slide juga sudah kelihatan dengan baik? Sudah, Pak. Sudah terlihat dengan baik. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Oke, good. Adopting HR Iceberg Model untuk menghadapi the future model of work. Hari ini kita akan diskusi tentang itu, tetapi mungkin tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya quickly ya. Nama saya Pambudi Sunarsihanto. Pertama kali ya saya sampaikan saya lahir di Magetan tahun 68. Dari situ saya sempat kuliah sebentar di ITB Teknik Industri ya. Kemudian saya kuliah di Perancis di University de Nantes. BSc saya dalam bidang Computer Science, MSc saya dalam bidang Artificial Intelligence. Saya memulai karir sebagai engineer di Alcatel. Kemudian menjadi technical trainer di Bangkok. Saya jadi head of learning center di Singapura. Saya ambil MBA di Helsinki, Finland. Nah, setelah itu saya menjadi head of HR development di Beijing. Nah, kembali ke Telkomsel di Indonesia. Pergi ke Nokia Siemens Network di Munich. Nah, setelah itu saya kembali ke Indonesia, bekerja di Citibank, di Danone, nah, dan alhamdulillah sekarang memegang amanah sebagai HR Director di Bluebird. Seperti yang disampaikan tadi, saya juga aktif di organisasi. Sebelumnya saya adalah Ketua Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia. Sekarang saya menjadi Chairman of ASEAN Human Development Organization. Quick one, sebagai HR kita semua, sebagai eksekutif, saya sangat encourage semua orang untuk belajar. Dan prinsip belajar saya adalah multi-competence, multi-country, multi-industry. Saya encourage semua orang untuk belajar multi-competence, belajar kompetens yang berbeda-beda, supaya kita tidak bisa digantikan oleh komputer atau artificial intelligence. Akan banyak profesi yang digantikan oleh komputer, digantikan oleh software. Kalau kita multi kompetensis, mungkin kita akan sulit digantikan. Makanya saya belajar computer science, saya belajar MBA di bisnis dan belajar HR. Saya punya kuliah dan juga bekerja di beberapa negara, itu membuat pendalaman budaya dan kita diekspos pada market yang berbeda-beda. Alhamdulillah saya juga mempunyai kesempatan untuk belajar multi-industri di bidang telekomunikasi di Nokia dan di Telkomsel, consulting di Mazar, banking di Citibank, FMCG di Danone, dan sekarang transportasi di Bluebird. Saya berharap kita semua mau belajar karena definisi of HR lama-lama akan berganti ya. Kalau dulu HR itu adalah yang namanya hanyalah human resource, pelan-pelan kata-kata HR akan berganti. Sometimes it mean hero and reward.
Kadang-kadang di tangan HR lah kita bisa menyelamatkan sebuah perusahaan dan kita juga memberikan reward atau apresiasi kepada karyawan. Sometimes we help and rescue. Kita lupa bahwa HR itu ada kata human. Berarti ada kata manusia. Berarti kita harus membantu dan kadang-kadang menyelamatkan manusia, sumber daya manusia, karyawan kita, partner kita. Pada saat yang sama dengan berjalannya teknologi, ya, maka kita dulunya hanya mengelola human. Maaf, saya harus minum sebentar. Dulunya, kalau dalam bahasa Indonesia, namanya SDM, sumber daya manusia. Karena memang kita mengelola manusia. Tetapi ternyata pelan-pelan, definisinya M berganti ya. Secara bercanda, saya sering bilang bahwa kalau direkturnya perusahaan perkebunan kelapa sawit kelapa di Malaysia, mereka menggunakan monyet untuk memanjat dan mengambil kelapanya. Makanya SDM-nya bukan sumber daya manusia, tetapi sumber daya monyet. Tetapi lain kali ya, di masa depan banyak sekali manusia yang akan digantikan oleh mesin. SDM-nya berubah fungsi menjadi machine learning. Udah terjadi dengan ATM, udah terjadi dengan alat pintu-pintu tol, penjaga tol yang digantikan, dan akan banyak sekali perkembangan yang terjadi di situ. Orang yang meramalkan harga saham sudah bisa diganti dengan software intelligence. Orang-orang yang dengan profesi seperti lawyer, dokter, pelan-pelan akan diganti. Saya dulu di perusahaan yang lama mengelola sebuah pabrik yang mestinya dikelola 1.000 orang, tetapi dengan adanya mesin-mesin yang canggih hanya dikelola oleh belasan orang. What does it mean? HR akan menjadi human and robot. It's not anymore about how many people you need. Bukan lagi berapa manusia yang Anda butuhkan, tetapi capacity yang diperlukan untuk mengelola sebuah bisnis proses. Dan capacity itu gabungan dari capacity and capability. Dan capability itu seringkali bisa digantikan baik human and robot. Berarti apa? Sebagai HR banyak-banyak bekerja, banyak-banyak belajar. Jangan lupa bekerja sekeras-kerasnya, jangan lupa belajar secerdas-cerdasnya. Bekerja dengan keras, belajar dengan cerdas. Kebetulan saya beragama Muslim, dan ayat pertama dalam kitab suci saya bukanlah bekerjalah. Even not beribadahlah atau bersolatlah atau berdoalah. Tetapi ayat yang pertama dalam kitab suci kami adalah bacalah, ikro. Artinya apa? Memang dari sananya kita disuruh membaca, dari sananya kita disuruh belajar. Oke, let's go straight to the point. HR iceberg. HR iceberg ini saat ini 2-3 minggu yang lalu menjadi sebuah model yang sangat-sangat ngetop. Tiba-tiba viral dari LinkedIn, sosial media, dan semuanya. Apa artinya? Bahwa yang terjadi adalah bahwa apa yang kelihatan sebagai pekerjaan dari HR itu adalah masih dianggap hanya administrasi. Dianggap hanya hiring and firing. Banyak sekali orang-orang yang berpikir, oh kamu kerja di HR ya? Kasihan amat harus mecatin orang. Kamu kerja di HR ya? Kamu pegang admin. Padahal itu adalah yang kelihatan. Dan seringkali yang terjadi adalah bahwa yang paling banyak justru yang tidak kelihatan. Yang paling besar justru yang tidak kelihatan. Kapal Titanic itu bisa tenggelam karena kaptennya, nahkodanya hanya melihat sebuah batu yang kecil. Ternyata di dalamnya ada batu yang besar sekali dan tidak kelihatan. Dan itulah HR iceberg. Yang kelihatan mungkin hanya admin, yang kelihatan mungkin hanya hiring and firing. Padahal ada begitu banyak yang sebenarnya kita lakukan. Saya HR Director dan saya punya ratusan anak buah di perusahaan saya.
rasio daripada karyawan dengan HR itu biasanya idealnya sekitar 1:100. Berarti bagi saja dengan jumlah karyawan, itu rata-rata seorang HR director di perusahaan besar bisa mempunyai 100 atau bahkan 120 atau mungkin 200 HR team member. Saya di Bluebird saat ini menangani 4.000 karyawan dan sekitar 40.000 pengemudi. Berarti bisa dibayangkan berapa besarnya tim. Kenapa diperlukan sebanyak itu? Karena our job is not only hiring and firing. Our job is not only employee administration. Our job is all the portfolio of HR. But wait, tunggu dulu. Sebelum kita berdiskusi tentang apa yang dilakukan HR, kita diskusi dulu dengan konteks bisnis. Semua orang HR harus mengerti bisnisnya. Ibaratnya sebuah perahu, ibaratnya sebuah kapal, HR itu adalah seorang yang aktif berkontribusi di kapal itu. Tetapi supaya aktif berkontribusi, harus tahu kapalnya berjalan kemana. Ombaknya bagaimana, halangannya apa, opportunity dan kesempatannya. And this is where we are. Dunia bisnis saat ini sedang dilanda dengan ketidakpastian. Dunia yang rapuh, volatile, ketidakpastian, uncertainty, makin lama makin rumit, begitu banyak, dan makin lama makin ambigu, complexity and ambiguity. Begitu hebatnya ketidakpastian ini, banyak tidak menyadari. Kita pikir kita berlayar di lautan yang tenang, padahal kita sedang berlayar di lautan yang penuh ombak, topan, dan badai. Dan kalau kita lengah, badai itu bisa meluluh lantakkan kapal kita. Pak Pambudi kok nakut-nakutin? No, I'm not. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang dulu begitu jaya, tetapi tidak mampu melewati badai ketidakpastian ini, akhirnya mereka tutup, bangkrut satu persatu. Contohnya adalah Kodak yang dulu begitu jaya mencampur tinta kimia. Apa yang terjadi? Ternyata sekarang mereka sudah tutup. Tidak mampu merubah diri menjadi perusahaan digital. Nokia mobile phone adalah contoh yang lain. Saya dibesarkan di situ, saya tahu apa yang mereka lakukan. Nokia besar karena pada saat itu orang semuanya pakai handphone untuk telepon suara dan SMS. Nah, zaman itu Nokia suaranya paling kinclong. Itu adalah radio frekuensi. Pada saat sekarang orang main WA, Facebook, dan Instagram harus berubah menjadi digital and technology. Nokia tidak mampu merubah diri, akibatnya mereka tutup. The same go with every business. Kejayaan kita di masa lalu sama sekali tidak mampu menjamin kesuksesan kita di masa depan. Uang kita, keuntungan kita, karyawan kita, loyalitas kita di masa lalu tidak akan mampu menjamin kesuksesan di masa depan. Kenapa demikian? Karena kesuksesan di masa depan seringkali bergantung pada kemampuan kita untuk berubah. Agility, kemampuan untuk merubah dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. This is where we are. Semua bisnis mengalami hal-hal yang di bawah ini. Mereka mulai dengan startup. Setelah itu harus pergi ke rapid growth, maturity, decline atau turun, dan rebirth. Banyak orang tidak mengerti. Lihat baik-baik, ada tulisan startup. Artinya berarti memang perusahaan itu baru mulai berjalan. Berarti memang tujuannya belum mencari keuntungan. Tapi juga jangan terlalu lama berkutat di situ. Setelah di startup harus rapid growth. Banyak pelanggan, banyak customer yang harus datang. Joke-nya adalah banyak sekali startup. Sudah lama start, profitnya belum pernah up. Investornya ngambek. So, memang harus dimulai dengan startup. Ide yang di-generate, ide yang di-implement. Setelah itu harus rapid growth. Jual, cari customer, pelanggan yang happy.
Setelah itu maturity. Pada saat maturity berarti bisnisnya sudah dewasa dan mencari untung. Perusahaan yang keren, in the end of the day, bisnis dinilai dari untungnya. Cuan, profitability. Ya. Profit sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. All of us need to understand that. Berarti ada dua cara untuk membantu bisnis. Meningkatkan productivity dan pendapatan atau mengurangi pengeluaran. At one point of time, semua bisnis apapun akan decline. Seperti halnya Kodaka yang pendapatan dari mencetak fotonya turun. Seperti ya Nokia yang pendapatan dari jualan handphonenya turun. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Berarti apa yang harus kita perhatikan, Kak? Bahwa semua bisnis memang naik turun dengan siklus seperti itu. Kita harus berhati-hati dan sebagai HR kita harus mampu membangun bisnis kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Telkom Indonesia adalah satu perusahaan yang paling mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dulunya telepon ada di rumah. Pada saat orang mulai keluar rumah, mereka menciptakan warnet, wartel, warung telekomunikasi. Pada saat kemudian orang setelah itu, setelah itu mulai pergi ke mall, mereka menciptakan telepon umum di mall. Pada saat orang mulai berkeliaran di jalan, mereka menciptakan Telkomsel. Pada saat orang menggunakan data, mereka menggunakan data. CEO-nya, HR-nya pasti keren karena punya visi yang mana bekerja sama dengan HR untuk membangun budaya kerja yang bagus. Semua perusahaan harus belajar dan mengkopi dari perusahaan yang melakukan hal tersebut. Beberapa perusahaan sedang dites, termasuk Bluebird. Dulunya begitu jaya, rajanya taksi Jakarta. Datanglah pemain online, datanglah disrupsi. Sedang dites apakah mampu bertahan atau tidak. Seorang pengamat bisnis terkemuka meramalkan pada saat kedatangan para pemain online, apakah Bluebird akan bertahan atau tutup. Alhamdulillah, minggu yang lalu kami merayakan ulang tahun Bluebird yang ke-50, Survive and Thrive. Dan insya Allah akan terus bertahan. Amin. Kenapa? Karena budaya kerja, karena culture. Misalnya saya bekerja di Bluebird, banyak orang yang bisa mengkopi dengan membeli mobil. Banyak orang yang bisa mengkopi dengan merekrut pengemudi. Tapi culture, budaya kerja, kejujuran, disiplin, kerja keras, kekeluargaan, nobody can copy that. That's the power of the culture. That's the responsibility of HR. Padahal dalam situasi yang berbeda-beda, kita membutuhkan leader yang berbeda-beda dan culture yang berbeda-beda. Pada saat Anda sedang berada di startup, Anda perlu entrepreneur. Entrepreneur itu mencari-cari ide, mengambil risiko, mistake is boleh, tetapi selalu disupport. Eksekutor, strateginya jelas, implementasinya harus sangat-sangat jelas. Itu yang harus dipengaruhi bersama-sama supaya mereka begitu dan akan selalu produktif. Controller, orang controller sangat bermain dengan data. Berarti apa? Mereka melakukan analisa data supaya secepatnya mencapai profitability. Suatu saat nanti ya, yang namanya bisnis pasti akan turun. Sedang dites. Apakah leader menjadi energizer, open, even informal and humoris, tapi terutama mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Culture berbeda pada saat yang berbeda. Nah, sekarang kembali kepada yang namanya HR iceberg. HR iceberg itu adalah apakah sebenarnya yang dilakukan oleh orang HR. Banyak sekali yang berpikir bahwa HR itu untuk bayarin gaji. HR itu untuk menaikkan atau mempromosikan. HR itu untuk memberikan training. Bahkan ada yang dengan kerennya bilang, HR itu improving employee experience. I agree with all of this. Tetapi
ada satu tugas HR yang paling penting. Dan kalimat ini saya copy dari Dave Ulrich pada saat saya ikut special session-nya yang dihadiri oleh sekitar 25 HR Director dari Asia yang saya ikuti di Singapura. Ada private session dengan Dave Ulrich dan dia bilang, the job of HR is to create a winning organization that will continue to succeed in the future. Tugas HR adalah membuat sebuah organisasi yang terus-menerus menang dan akan mampu terus-menerus sukses di masa depan. Itu tugas yang paling penting. Kok begitu, Pak? Bukannya tugas HR itu membayar gaji. Bukannya tugas HR itu adalah mempromosikan orang. Nggak ada gunanya membayar gaji tinggi kalau 2-3 tahun lagi perusahaannya tutup dan bangkrut. Nggak ada gunanya mempromosikan ganti kartu nama kalau ternyata sama 2-3 tahun lagi nanti akhirnya perusahaannya juga tutup. So what is that? Tugas HR yang paling penting adalah create a culture that will win. Dan seperti yang saya bilang, seringkali culture itu akan sulit di-copy. Produk bisa di-copy, relationship bisa di-copy. But culture is going to be extremely difficult to copy. Dan itulah tugas HR yang paling penting. Makanya saya bilang tadi, memang kelihatannya dunia sedang dilanda oleh badai startup, bisnis baru. Ada bisnis yang sukses, ada bisnis yang tidak. Baru ada beberapa startup yang keributan, semua udah ribut. Waduh, apakah ini akhir dari inovasi? Apakah ini akhir dari startup? No, it's not. Yang namanya perusahaan startup kalau dibikin sangat wajar kalau ada beberapa yang sukses, ada banyak yang gagal. Look at the example of Bluebird. Dulunya begitu banyak perusahaan taksi. Banyak yang gagal, ada satu yang sukses. The same go with everything. Lihat pemain sepak bola di Brazil. Jutaan orang pengen jadi pemain sepak bola. Ada 10 yang jadi juara dunia kaya raya. Mungkin ada ratusan yang cukup sukses, tapi ada jutaan yang mungkin gagal total. Lihat dari anak-anak kita, keponakan, tetangga yang pengen punya hobi jadi musisi atau jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi, Pak. Kayaknya jadi penyanyi enak banget, Pak. Kaya, sukses, banyak fans. I agree. Berapa persen yang akan sukses? Mungkin hanya 1%. Yang lain jadi pemain organ tunggal, tetapi sayangnya banyak yang akan gagal total. Startup work the same ways. Jangan terkesima oleh sebuah startup yang baru lahir. The test of time will reveal. Tes sebuah bisnis itu bukan siapa yang paling sukses, tapi siapa yang survive sekian. Ini seperti sebuah perang antara Vietnam dan Amerika. Semua orang pasti bilang pada waktu itu, Amerika pasti menang. Senjatanya lebih banyak, senjatanya lebih canggih. Ternyata, apakah uang benar-benar bisa menentukan kemenangan sudah perang? Jawaban menentukan, ternyata Vietnamnya bertahan terus. Dan ternyata akhirnya Amerika yang harus mengambil keputusan untuk pulang kampung, dan mereka pulang bilang, that war was a mistake. Mereka tidak kalah, tetapi tidak mampu bertahan. Business work the same way. In the end of the day, siap-siap bahwa dari startup ada yang sukses, tapi banyak yang gagal. Jadi nggak usah kaget, it's a rule of thumb. Nggak usah kaget kalau ada startup yang sukses, ada startup yang gagal. By the way, the same goes untuk semua perusahaan yang mencoba berinovasi. Ada perusahaan yang berusaha berinovasi, dan tentu saja ada inovasi yang sukses, ada inovasi yang gagal. Kami di Bluebird berinovasi, bikin care service untuk penderita COVID, bikin care service untuk penderita khusus untuk penderita dengan limited mobility atau yang pakai kursi roda atau untuk yang orang sakit. Kami menciptakan jasa pengiriman barang, tapi punya truk, punya bis.
Apakah dipikir semua inovasi akan sukses? No, it's not. Banyak yang gagal, ada yang sukses. What we need to understand adalah pada akhirnya tren akan berpindah. Business is not about selling the dream. Bisnis itu bukan hanya jualan mimpi. Bisnis itu adalah deliver profitability. Dan kita harus mengerti itu. Berarti yang deliver profitability akan sukses terus, yang tidak akan lenyap ditelan masa. Berarti apa? Siap-siap. New company will be created. Akan ada perusahaan-perusahaan baru yang terus lahir. Beberapa sukses dan investor akan continue. Ada banyak yang gagal dan investor akan stop. Beberapa perusahaan akan terus-menerus hire employee. Beberapa perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan, layoff atau bahkan menutup perusahaan itu. Itu rule of the business. Di negara India orang percaya sama 3 dewa. Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Ada yang menciptakan, ada yang memelihara, dan ada yang menghancurkan. Business is the same way. Harus ada yang menciptakan, harus ada yang maintain. Dan kalau ternyata tidak berhasil atau tidak untung, ya harus ditutup. Itu uangnya investor. That's the law of the nature. Ada kompetisi, ada yang lahir, ada yang survive, ada yang gagal. Dan disitulah HR ada opportunity. Peran HR makin lama akan makin strategis. Berarti apa? Dalam semua siklus diperlukan HR. Perusahaan lahir, perlu HR untuk merekrut orang. Perusahaan lagi berkembang, perlu HR untuk memotivasi dan mendevelop orang. Perusahaannya ternyata rugi, tumbang, atau mau tutup, amit-amit jangan, tapi harus bersiap-siap. Berarti HR yang harus menutup, mengurangi, dan me-layoff karyawan. HR itu bukunya baru khatam kalau sudah hire, motivate, develop, retain, dan fire. Nggak boleh alergi. Ini seperti dokter, kalau pasiennya batuk pilek senang, begitu ada yang mau operasi jantung, aku nggak mau. No, it's not. HR akan dibutuhkan dalam semua siklus dari bisnis. Mau startup, mau mature, mau controller, mau decline, all of them need HR. And that's where the opportunity. Makanya beruntunglah di HR, karena orang HR yang bagus akan terus-menerus dicari. Orang HR yang bagus, harganya naik-naik terus. Saya aktif di sebuah komunitas namanya HR Director Indonesia. Isinya adalah 200 atau 300 top HR di negeri ini ya. Mungkin ada beberapa yang hadir di forum ini. Salam dari saya Pak Budi. Tapi di situ berkumpul HR Director yang maaf gajinya sangat tinggi. Bahkan kadang melebihi sales director-nya. Kenapa? Karena kemampuannya untuk membantu bisnis. Jadi yang penting bukan hanya kemampuan kita, tapi bisnis acumen, finance, dan terutama kemampuan mengubah culture supaya perusahaan semakin produktif dan profitable. The culture will be extremely important dan berarti untuk itu harus dimulai dari luar. Apa maksudnya? Yang dari luar itu dengan understanding customer, dengan mengerti pelanggan kita. Zaman dulu Bluebird melayani pelanggan dengan melambaikan tangan di jalan. Waktu itu udah keren karena mereka kepanasan. Bluebird yang pertama kali menyediakan taksi ber-AC, mereka senang. The world is changing. Lama-lama males ke jalan, maunya telepon. Selamat siang, Bluebird. Saya pengen diantarkan taksi. Rumah saya Jalan Teladan 2 nomor 15. Belakangnya Golden Truly Fatmawati. Itu alamat saya waktu saya menikah dulu. But dulunya taksinya mau datang dan kita nunggu. Lama-lama malas nelpon.
harus nunjukin jalan, harus nunjukin gang, harus bilang coba Bapak ya tikungan belok kiri, ada gardu hansip belok kanan, nanti di depan situ ada rumah yang paling megah. Nah itu bukan rumah saya, rumahnya Pak Pambudi yang di sebelahnya yang kecil sederhana. Lama-lama capek lah, nerangin lah. Karena capek apa? Orang maunya adalah dengan smartphone, nah, 2 klik dan taksinya datang. So remember this, start from outside, start from your customer. Ada customer yang tetap mau di jalan, ada yang mau telepon, ada yang mau aplikasi. Build your application. Di Bluebird, saya sedang merekrut 200 artificial intelligence programmer untuk membangun platform digital, platform artificial intelligence yang sedang kita lakukan. Kami baru saja merekrut seorang director IT yang baru mulai seminggu 2 minggu yang lalu. Diaspora, kuliah di Eropa, lama bekerja di London 20 tahun, kami panggil kembali, and we are hiring them. Kenapa demikian? Karena the world is changing. Harus start from outside, setelah itu membangun culture-nya di dalam. Link with the culture and organization long-term strategy. Kami tidak ingin membuat bisnis yang hanya bertahan 2 atau 3 tahun. Kami baru saja mengingatkan bahwa contohnya Bluebird itu udah dibangun 50 tahun yang lalu dan alhamdulillah survive. Mungkin dengan badai yang namanya taksi gelap, perizinan, preman lokal, disrupsi, pandemi, atau apapun namanya disurvive. Berarti kita harus melihat strategi ke depannya dan ingin terus bertahan minimal 50 tahun lagi OM. Setelah itu apa? Execution, execution, execution. Execution is the key. Sayangnya orang-orang banyak sekali yang belajar strategi, company strategi, kuliah MBA, kuliahnya apa? Strategi. Saya dulu tinggal di Singapura selama 10 tahun. Ada sebuah toko buku yang paling besar, di sana ada 2, namanya Border, yang satunya namanya Kinokuniya. Anda pergi ke sana dan Anda cari buku strategi, ya, Anda akan menemukan puluhan atau ratusan. Sayangnya kalau Anda cari buku execution, dikit. Nggak banyak yang tertarik, nggak seksi. Padahal yang membedakan sebuah great organization dengan yang lain, itu bukan great strategi, tetapi great execution. Makanya banyak sekali nulis buku strategi, tapi lupa untuk nulis buku tentang execution. Pada akhir tahun 90, akhirnya Ram Charan dan John Cassidy menuliskan buku yang pertama kali tentang execution. Judulnya Execution, The Discipline of Getting Things Done. Saya rekomen buku itu. Karena saya yakin semuanya udah belajar strategi, tapi jarang yang belajar tentang execution. Nah, semua itu dikemas, dibentuk menjadi employee value proposition. Kalau Anda join perusahaan saya, Anda dapat apa? And this is very, very important untuk benar-benar menggali apa sih bisnis yang kita dapatkan, apa sih yang karyawan akan dapatkan seandainya mereka join perusahaan kita. Ini seperti kalau pelanggan mau nanya, kalau saya membeli produk Anda, saya dapat apa? Kenyamanan, keamanan, kejujuran dari pengemudi dan karyawan. Great. Karyawan perlu mempunyai hal yang sama. Kalau karyawan join perusahaan Anda atau perusahaan saya, apa yang mereka dapatkan? Gaji kompetitif, leader yang cool dan mereka bisa banggakan, atasan yang care pada anak buah, atau apa? Anak muda sekarang bahkan bertanya, is your office Instagramable? Apakah kantor Anda bisa di-Instagramkan supaya saya bangga dan saya pamerkan ke anak buah saya, ke teman-teman saya di Instagram? That's where we are. Jadi kelihatannya melakukan administrasi, kelihatannya melakukan hiring dan firing, padahal sebenarnya banyak sekali yang harus dilakukan, terutama masalah culture. Padahal banyak sekali challenge-nya. Of course. Gaji orang HR makin lama makin tinggi.
Berarti apa? Pasti banyak challenge dan tantangannya. Work environment yang makin tidak fleksibel. Semuanya seolah-olah pengennya sekarang working from home, Pak, working from home. Ada lagi anak lulusan Amerika bilang ke saya, Pak, now bukan lagi WFH, WFO, Pak. Sekarang ini WFA, work from anywhere. Saya tanya, kamu lulusan mana? Lulusan Amerika. Malu-maluin. Lulusan Amerika kok bilangnya WFA? Lulusan Amerika itu bilangnya WFA, work from anywhere. Fine with me. Kalau memang harus bekerja dari rumah. Bisa nggak? Masalahnya ada yang mau bilangnya bekerja dari rumah, networknya, bandwidth-nya aja masih kembang kempis. Begitu MS Team pakai video, mati-mati terus. How can you expect that? Berarti apa? Bagaimana HR menganalisa situasi ini dan mencoba menganalisa apa work arrangement yang paling bagus dan paling fleksibel. That's one. 2, talent limitation. Bisnis berkembang dengan bagus. Berarti apalagi seusai pandemi, semuanya hiring. Sayangnya semuanya hiring, jumlah kebutuhan talent banyak, talentnya banyak, yang bagus dikit. Unfortunately. Universitasnya melahirkan ratusan ribu lulusan dalam setiap tahun. Yang bagusnya dikit. Seolah-olah lulusan universitas harus diajarin lagi dari awal. So what should we do? Kitanya jadi HR yang capek. Kebutuhan merekrutnya tinggi, jumlah yang lamar yang bagusnya dikit. Next. Hierarchical leadership dan rigid organization. Beberapa organisasi ternyata masih hierarkikal dan sangat tidak fleksibel. Padahal dunia kerja kita berkompetisi. Di dunia bisnis kita berkompetisi dengan flexibility and freedom. Kadang-kadang kita berada dalam situasi di mana security, privacy, and trust sulit dijalankan. Kita bekerja, kita bingung, anak buah kita benar-benar kerja, atau ternyata membantu istrinya menggoreng tempe atau angkat jemuran atau bahkan belanja di pasar. Bagaimana kita mengkombinasikan dan membalance antara security, privacy, and trust. That's what we need to do. Makanya banyak yang memperkirakan bahwa challenge-challenge yang ada ini banyak sekali yang harus kita hadapi. Bagaimana kita mengembangkan management skill untuk bisa memanage organisasi hybrid workforce. The trend will move on. Terus terang kerja akan hybrid. Apa maksudnya? Jangan berharap bahwa semuanya kembali ke kantor. Orang udah ngerasain enaknya kerja dari rumah, akan kembali ke kantor. Tapi Pak Elon Musk bilang bahwa yang kerja dari rumah dianggap resign. Ya iya, dia bikin mobil. Emang ada orang bikin mobil dari rumahnya? Kan enggak juga. Sama. Di perusahaan saya ada yang nyupir mobil. Emang driver saya bisa working from home? Emang mobilnya bisa dikendalikan pakai remote control? Ya enggak. So, it's about hybrid. Beberapa orang harus bekerja dari kantor, beberapa orang bisa kerja dari rumah. Kenapa demikian? Human interaction will never be replaced. It's a combination of human and technology. Makanya apa yang terjadi? Tetap harus hybrid. Nggak boleh ada yang kerja 100% dari rumah. Ya semua kerjaan dari rumah bisa dilakukan, tapi nggak akan mengenal pelanggannya, nggak akan mengenal partnernya, dan nggak akan mengerti requirement dari orang-orang yang bekerja dengannya. Makanya harus hybrid. 2, support efektif team building dan cross activity. Maksudnya apa? It's not about innovation. It's about innovation. We innovate together. Apa maksudnya? Dulu saya adalah fans Formula 1. Makanya kemarin 2 minggu yang lalu alhamdulillah saya sempat bisa lihat Formula E yang ada di Jakarta. Formula 1 itu ada satu pembalap yang membalap mobil. Padahal sebenarnya yang menentukan bukan hanya dia, tapi tim yang mengganti ban. Mereka bisa mengganti ban hanya dalam waktu 8 detik. Dan itu perlu teamwork yang bagus, sinergi.
Berarti sama, dalam bisnis apapun kita perlu sinergi dan teamwork yang keren. Intinya apa? Challenge-challenge itu banyak sekali. Tentang metode kerja yang hibrid, sinergi, mematahkan ego sektorial, pada saat yang sama membantu karyawan kita untuk tetap maintain well-being dan mental health. The future of work will be different. Pertama, empati akan sangat penting. Saya bekerja di perusahaan di mana empati sangat penting. Foundernya Bluebird dulu kalau masak nasi, gunakan untuk ngasih ke pengemudi, sisanya untuk anaknya, sisanya lagi untuk dirinya sendiri. Empati. Saya dulu pada saat melead vaksinasi program di Bluebird, saya memastikan 30.000 pengemudi saya divaksin. Nah, setelah itu orang yang ke-30.001 adalah Pak Pramudi. Empati. Berarti apa? Bagaimana kita peduli dengan sesama. Bagaimana kita empati dengan yang lain. That's very, very important. Kita di sini untuk berbagi kebahagiaan. Kalau saya membahagiakan karyawan saya di pool, di operasi, mereka akan membahagiakan pengemudi saya. Kalau mereka akan membahagiakan pengemudi saya, maka pengemudi saya akan membahagiakan pelanggan saya. Karena siapapun itu, mau karyawan, manajer, general manager, direktur HR, Pak Pramudi, bahkan direktur utama harus tahu. Gaji saya bukan dibayar oleh saya sendiri, tapi dibayar oleh pengemudi yang keluar rumah jam 5 pagi melayani Anda semua supaya bisa mendapatkan setorannya untuk kebahagiaan bersama. Empati. Harus ada trust, dan membangun trust itu proses yang lama. Insya Allah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menjadi pelanggan kami, semoga aman, nyaman di perjalanan. Seandainya ada barang ketinggalan, cukup telepon dan barang itu akan dikembalikan. Perlu kejujuran, trust. Dan itu dari semua level. Dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas, we need to trust and build the transparency. Hyper agility. Dan akhirnya organisasi yang paling bisa berubah. Makanya namanya bukan agile lagi, hyper agility. Karena kompetisi yang begitu cepat. Hyper agility. Last but not least, talent. Pada akhirnya yang akan membedakan sebuah perusahaan dengan yang lain bukan prosesnya, bukan komputernya, bukan gedungnya yang mewah, tetapi talent-talent. Orang-orang yang bekerja di situ. Dan itu sudah terbukti. Apa yang membedakan Bluebird dengan perusahaan transportasi yang lain? Pengemudinya. Berarti suatu saat di semua lini, mau departemen keuangan, HR, marketing, sales, yang membuat sebuah organisasi akan sukses, bukan gedungnya, bukan infrastrukturnya, bukan komputernya, tetapi talent-talentnya. Challenge yang dihadapi HR akan semakin berat. Apakah kita bisa membantu perusahaan untuk survive? Fokus pada performance management. Semuanya harus improve operational efficiency. Kenapa operational efficiency? Ingat, the essence of business is to deliver profitability. Semua bisnis harus menjalankan yang namanya, profitability. Profit sama dengan revenue minus cost. Berarti apa? Maximize your revenue, minimize the cost. Semua orang harus melakukan yang sama. HR punya peran penting, motivating people, sometimes terminating during the uncertainty. Making remote working work, karena kerjaan akan hybrid. Pekerjaan akan sulit, emphasize on mental health, dan terutama upskilling dan reskilling dengan new kompetensi dan new capability. Paradigma HR akan berganti ya. Paradigma HR akan menjadi yang namanya dari dulunya sekedar hiring and recruit menjadi building employee value proposition. Inspire the company. Kalau mereka join, mereka dapat apa? Kenapa mereka akan menjadi bangga dari bagian dari perusahaan? Last but not least,
balancing character and competence. Ingat, HR itu hire. Hire itu bukan hanya yang pintar, tapi bisa bekerja. Seringkali supaya bisa bekerja, bukan hanya tentang kepintaran atau kecerdasan. Bukan hanya IP atau lulusan dari universitas yang top, tetapi kemampuan memahami budaya. Analogi yang sederhana adalah tentang kebun binatang. Burung terbang di langit, ikan mampu berenang di kolam renang, kuda mampu berlari dengan cepat di padang rumput, dan monyet memanjat di pohon. Artinya apa? Semua punya habitat. Karakter harus dicek. Kalau burung bisa terbang, nggak bisa berenang, ditaruh di kolam, dia akan mati. HR harus mengerti bahwa A, B, C is more important than C, D, E. Attitude, behavior, and character itu lebih penting daripada competence, diploma, and experience. Development. Dulunya kita sering punya ruang training, corporate university yang megah, suruh training leadership 3 hari ya. Nggak boleh buka handphone selama 3 hari ikut training. Ya elah, anak muda sekarang jangankan 3 hari ya. Disuruh nggak megang handphone 2 jam, udah epilepsi ya, mungkin udah sekarat, mungkin udah diare dan muntah-muntah pergi ke kamar mandi. They need to be digital. Berikan flexibility and freedom kalau learning. Learning on demand, anytime, anywhere. Kalau perlu learningnya lewat online dan bisa dipelajari di mana. Pengemudi kami menerima update learning melalui WhatsApp supaya kalau ada teknologi baru, supaya kalau ada platform baru dan menyamakan budaya kerja, mereka bisa bekerja sambil menunggu penumpang dimanapun mereka berada. Motivation, apa yang memotivasi mereka? Contoh yang paling parah adalah sebuah perusahaan yang dengan bangganya bilang, saya memberikan kepada karyawan saya asuransi kesehatan yang bagus untuk 3 orang. Ya, milenialnya belum menikah. Dia nggak perlu asuransi untuk 3 anak. Kami memberikan kredit rumah yang bagus. Milenialnya maunya kos. Kami ingin memberikan COP yang bagus. Lah ya kalau anaknya pengen mobil. Kalau anaknya pengen freedom. Anaknya nggak mau kena macet. Anaknya nggak mau parkirnya susah. Mungkin dia pengen kemana-mana naik Bluebird atau transportasi umum lain. Nah, benefit by choice. The future adalah benefit by choice. Di mana mereka punya freedom and flexibility untuk memilih sendiri. In the future akan begitu. Cool environment, suasana kerja yang cool dan bos yang caring. Retention, nah ini masalahnya. Banyak sekali orang yang punya masalah dengan retensi. Pak Pambudi, pegawai saya keluar, bagaimana cara saya menahan orang? Anda nggak akan bisa menahan. Nggak bisa beli super glue, dilem sama celana ditaruh di kursi. What you can do adalah menginspirasi mereka. Apa yang perusahaan yang Anda lakukan dengan baik supaya mereka terinspirasi. Sebelum saya kerja di sini, saya bekerja di sebuah perusahaan air mineral. Suatu saat, seorang lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik ingin join. Saya tanya, Mas, kamu kan punya banyak pilihan, kenapa mau join? Pak, saya lahir di sebuah kota kecil, ada pabriknya Bapak di tempat saya. Pabriknya Bapak bukan hanya mengambil airnya, melestarikan lingkungan, menyejahterakan masyarakat di sekitarnya, dan banyak berbuat baik kepada lingkungan kami. I want to be part of that. Ada orang melamar Bluebird, saya tanya, kenapa Anda ingin bekerja di Bluebird? Dia bilang, saya ingin menjadi bagian dari Bluebird karena sangat kekeluargaan, kejujuran, kerja keras. Saya nggak pernah, jarang sekali dengar cerita-cerita buruk tentang perusahaan ini ya. You are doing something great, memberikan beasiswa kepada puluhan ribu anak pengemudi ya. Menyekolahkan istri pengemudi, memberikan pelajaran supaya bisa buka catering atau penjahit. Itu mulia sekali Pak. Saya yakin Bapak sukses karena didoain orang banyak. Saya ingin menjadi bagian dari itu. Remember your goal bukan membayar yang paling mahal. Your goal bukan mempunyai gedung yang paling megah.
Your goal membuat mereka bangga bekerja di perusahaan Anda dan menceritakan kepada teman-temannya. Inspire them, they will stay with you. Industrial relation. Nah, untuk industrial relation, di Indonesia itu yang namanya industrial relation, itu adalah yang rese-rese. Semuanya adalah yang semuanya pada bingung karena begitu bermasalah di industrial relation. Padahal namanya bukan industrial problem, bukan industrial conflict atau challenges. Namanya industrial relation. Berarti relation itu adalah in the worst and in the best. Berarti apa? Dari awal, sejak mereka bekerja, terangkan hak-haknya. Engage di seluruh employee life cycle. Dan terutama, respect them as human. Ingat, karyawan itu adalah manusia, tapi sebenarnya mereka pahlawan bagi keluarganya. Mereka bekerja dan mencari nafkah untuk anak-anak, istri, atau suaminya, atau keluarganya. Di dalam agama saya, kalau orang beribadah mencari nafkah, itu pahalanya besar sekali. Bahkan ada yang kalau meninggal, itu mati syahid masuk surga. Apa artinya? Respect them as human. Dan itu yang dilakukan oleh HR. Saya akan go to the next slide. Ada beberapa yang menanyakan apakah materi bisa di-share. Panitia, materi yang PDF version bisa di-share. Silakan di-share. Lesson learned, apa yang kita bisa pelajari dari ini semua? Bahwa perjalanan bisnis kita itu memang sulit. Tidak akan mudah. I know it. Makanya saya memberikan materi di mana yang namanya mendaki gunung salju itu pasti sulit minta ampun. Kedinginan, capek, malam gelap, dan lain sebagainya. Penuh dengan ketidakpastian. We know that. Caranya adalah start with why. What is your purpose? Di perusahaan kami menggali lagi. Bluebird itu ada untuk apa? Dan ternyata kami ada untuk berbagi kebahagiaan dan bersama-sama membangun negeri ini. Berarti apa? Semua orang diingatkan. Semua orang diingatkan dan mari kita berjalan start with why, purpose, and vision. Think creatively. Berpikirlah dengan kreatif. Kita nggak bisa lagi menggunakan pola lama untuk menyelesaikan masalah baru. Masalah baru ada dan banyak sekali ya. Mulai dari disruption, digitalisasi, milenial, new customer, peraturan pemerintah yang kadang berubah, and many different things. Mulailah berpikir dengan kreatif, cari cara-cara baru. Makanya saya mengajak kita semua, belajar dong sesuatu yang baru. Yang ikut, yang follow saya di Facebook atau Instagram akan tahu, saya belajar sulap, magic. Saya belajar cooking, masak. Saya belajar bahasa asing yang baru. Supaya otak berkembang terus-menerus. Every day you learn the new thing. Think creatively. Jangan lupa ajak semua orang. Engage everybody. Transformasi perubahan tidak hanya berhenti kalau hanya di level direksi. Harus semua sampai kepada semua karyawan pada level, semua level harus mengerti. Susah Pak? Iya. Because there are two words that can never go together. Ada dua kata yang tidak bisa berjalan bersama. Comfort and progress. If you want to progress, it's not going to be comfortable. If you want to be comfortable, you will never progress. Ingat itu. Last but not least, work collaboratively. Bekerja berpartner dengan semua orang. Bluebird bekerja sama dengan MRT, dengan BCA, dengan Kereta Api Indonesia, dengan agen perjalanan. Even with GoCar, semua orang berpikir itu kompetitor. No, for us is collaborator. Dan saya bisa belajar satu dengan yang lain. Makanya Anda bisa pesan Bluebird dari jalan, dengan telepon, dengan aplikasi kami, atau dengan aplikasi mereka. Work collaboratively. Ingat, start with why. Think creatively, engage everybody, and work collaboratively. This is my last slide. Dengan adanya itu ternyata definisinya VUCA sudah berubah. Definisinya VUCA bukan lagi volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity.
tetapi ternyata velocity, kecepatan untuk generate dan implement new idea. Unleash the talent potential. Talent Anda banyak potensinya, bagaimana Anda menggali dan melepaskan potensi itu. Creativity of leadership, dan terutama agility of the new organization. Kemampuan untuk belajar, menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Saya akan menutup dengan slide terakhir yang saya pelajari dari founder kita, Ki Hajar Dewantoro, yang mana sejak zaman dulu beliau selalu mengajarkan. Ingarso sung tulodo. Di depan memberi contoh. Munkarso di and mendevelop tim Anda. Lead your team. Tutwuri Handayani. Pada saat anak buah Anda pintar dan cerdas, Anda tidak perlu mengerjakan semuanya. Anda mengawasi, mengcoaching dari belakang. Lead your business. Dan ternyata itu adalah esensi dari bisnis dan leadership. Lead your business, lead your team, but before that, lead yourself. Berarti apa? When you have to develop your business, you need to develop your team, and you have to start the most important from developing yourself. Nama saya Pak Budi, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat belajar, dan sekarang saya membuka ruang untuk tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pambudi atas sharingnya. Sangat bermanfaat sekali untuk para praktisi HR mengenai webinar hari ini. Jadi jika Bapak Ibu praktisi HR memiliki pertanyaan kepada Bapak Pambudi dan Ibu Yunita, jangan lupa untuk langsung mengetikkan pertanyaannya pada kolom Q&A, di mana akan ada hadiah berupa voucher GoPay dari DataOn senilai Rp150.000 untuk 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A. Selain itu, untuk mendapatkan e-certificate, Bapak Ibu dapat langsung mengisi kuesioner yang dapat diakses dengan cara scan barcode ataupun klik link yang akan kami share di kolom chat. Jadi jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, depan dan belakang secara jelas. Jika Bapak Ibu tidak memiliki nama belakang, harap dikosongkan saja. Sekarang kita akan memasuki sesi Q&A, di mana tim DataOn telah memilih pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing speaker kita pada acara hari ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ditujukan untuk Ibu Yunita dari Ibu Ani Oktavriulianti. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah Sunfish bisa menampilkan data karyawan dan juga absensi untuk karyawan outsource, sehingga kita bisa memantau data tersebut di luar data karyawan internal perusahaan? Yang kedua, apakah Sunfish ada fitur terkait data koperasi karyawan, termasuk data simpanan dan pinjaman? Misalnya ada pengajuan koperasi karyawan ataupun atasan bisa melihat historinya. Lalu yang ketiga adalah untuk absensi menggunakan Sunfish, baik mobile ataupun lainnya. Kita sebagai HR, apakah bisa melihat histori lokasi terakhir absennya? Khususnya untuk karyawan yang mobilitas, silakan Ibu Yunita untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Amel. Untuk Bu Ani sendiri, untuk pertanyaan nomor 1, apakah Sunfish bisa menampilkan data karyawan dan juga absensi untuk karyawan outsource, sehingga bisa memantau data tersebut di luar karyawan internal perusahaan? Itu kembali lagi ke lisensi sih Bu. Jadi di kita nanti kalau memang karyawan outsource-nya mau dimasukkan ke Sunfish, itu nanti kita akan pisahkan berupa statusnya. Jadi apakah dia outsource ataupun dia karyawan permanen atau kontrak. Nah, jadi kalau memang Ibu mau masukkan ke license-nya, itu pasti kita bisa memantau datanya, memantau absensinya kalau memang diinginkan. Kemudian untuk terkait yang ke nomor 2, untuk koperasi karyawan, kita ada modul loan. Nah, untuk modul loan-nya ini kalau memang Bapak Ibu itu untuk koperasi, nanti tinggal dibuatkan saja user adminnya untuk si koperasi, dan dia hanya bisa lihat loan saja.
Dan kalau memang si karyawan itu punya ISS, ya dia bisa lihat loan tersebut, dia bisa mengajukan, ya nanti tinggal approval-nya seperti apa di tempat Bapak Ibu, apakah ke atasannya dulu, atau nanti baru ke pihak yang bersangkut seperti koperasinya, jadi kita bisa seperti itu untuk Sunfish. Kemudian yang ketiga, menggunakan Sunfish baik mobile ataupun lainnya, kalau untuk mobile atau kita bilang di Sunfish itu adalah grid day, itu kita bisa absen untuk lokasi terakhir absen. Jadi kalau memang dia absen, dia bisa absen. Kalau kita juga ada activity list-nya. Jadi activity recording. Jadi mungkin dia mobile, dia bilang hari ini, contohnya mungkin yang mobile itu seperti sales atau marketing. Hari ini dia bilang mau ke 4 tempat. Nah, dia bisa ambil ke 4 tempat itu lewat activity recording, dia juga bisa menuliskan kegiatan dia di sana itu apa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat atau atasannya pun bisa lihat histori lokasi ataupun kegiatannya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Amel, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yunita atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Ani telah terjawab ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yuda Mahendra yang ditujukan untuk Bapak Pambudi. Pertanyaannya adalah skill data driven akan menjadi tren HR di model HR iceberg. Ada 2 pertanyaan nih Pak Pambudi. Yang pertama, fungsi-fungsi kualitatif data driven apa saja di tubuh HR yang paling penting dan urgent menggunakan hal tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana HR membangun kemampuan eksekutif atau manajerial untuk memahami cara menggunakan wawasan terkait data. Silakan Pak Pambudi untuk waktu dan tempat kami persilakan. Very good. Oke, good. 1, ingat baik-baik. Business is not driven by HR. Business is business driven by our business. Berarti apa? Orang HR harus masuk ke dalam otak dan perasaan CEO dan CFO dan mengerti apa yang mereka pikirkan dan menjadi fokus. That's number 1. Kedua, setelah menjadi masuk dan mengerti pain point-nya, baru kita membantu mereka. Jadi contoh yang sangat-sangat sederhana. Mungkin Anda punya program talent management yang rumit, data atau apapun. Tapi ternyata seandainya saat itu belum menjadi fokus dan prioritas mereka. Forget it. Anda harus memulai dengan yang mereka butuhkan. Nah, ini kelemahannya kadang-kadang orang HR. Orang HR hidup dalam dunianya sendiri, baca buku tentang data analitik, baca ikut seminar tentang data analitik, maju ke CEO, Pak, kita harus data analitik. Nah, CEO-nya lagi nggak perlu. No, I don't need that. HR-nya baper. Ini CEO gue payah nih. Hey, they're the one who understand the business. Ada reason kenapa mereka leader. So what you should do? 1, mengerti mereka. Kedua, membantu mereka. Nah, pada saat membantu mereka, decision-nya dengan data. Contohnya apa? Productivity, profitability, efisiensi. Bagaimana meningkatkan profitability dengan meningkatkan productivity dan efisiensi. You go there. Dan kalau Anda berhasil mencapai ke arah situ, you are getting. Lihat lagi, apa pain point para leader setelah CEO, mungkin Anda bergaul dengan direksi dan VP-nya. Ternyata Anda lihat, oke, ternyata anak buahnya ada yang keluar atau beberapa mulai resign, angka attrition rate-nya tinggi. Oke, analisa, sebelum ngomong analisa. Dari sekian orang, ternyata sekian resign. Dari yang sekian resign, rata-rata sekian, dan lain sebagainya. Setelah punya data, dipresentasikan dan menggunakan data sebagai decision making dan problem solving. That's the answer to the first question. Jadi saya ulang, understand their priority, understand their pain point, help them to solve the problem dengan data. Jadi jangan mulai dari datanya dulu. So 3P ya tadi ya, priority, pain point, and solve the problem. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Kedua, bagaimana mengedukasi leadernya? Again, memulai dengan low hanging fruit. Anda merasa jadi expert untuk data. Belum tentu mereka expert, belum tentu mereka tertarik. But you can start to do something.
Contoh, kalau di HR misalnya nih ya, data semua karyawan dilihat, punya semua karyawan. Cocokin dengan data eksternal, bukan hanya internal. Contoh, karyawan A ternyata setelah dilihat di LinkedIn-nya, tiap 18 bulan pindah perusahaan. Ada yang kayak gitu, anak milenial misalnya. Berarti gimana? What you can do adalah, contohnya adalah, Anda cari merekanya, kira-kira rata-ratanya mereka keluar berapa lama? Ada yang 18 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Sesaat, 6 bulan sebelum mereka keluar, bilang sama bosnya, bos, berdasarkan observasi dan tren, ternyata anak ini mau keluar nih 6 bulan lagi. Kenapa ya statistiknya begitu? Mungkin anaknya bosenan. Mungkin ada yang 5 tahun keluar, berarti 4,5 tahun sebelumnya Anda present the data. Terus dilihat, karena namanya karyawan juga ada 2 kategori. Ada karyawan yang kalau resign, bosnya nangis bombay, siapa yang gantiin? Tapi mungkin ada karyawan yang kalau keluar atasannya sujud syukur menyembelih kambing. So you ask which criteria. Kalau memang yang sujud syukur, oke, let them go. Berarti memang they are not a problem. Tetapi kalau dia karyawan yang begitu kunci, you tell them in advance, bos yang ini kayaknya akan kalau keluar akan bermasalah. Berarti apa? Sebelum mereka keluar, do something. Promosi orangnya, kasih training, naikin gajinya, diskusi karirnya atau apapun. So remember this. Bagaimana mengedukasi yang dengan quick win, dengan low hanging fruit. Sometimes it's not with something sometimes it's not about what they are looking for, tetapi priority yang kita bisa ganti. Thank you very much. Oke, baik. Terima kasih Pak Pambudi atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Yuda telah terjawab semua ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Dinka Zikra untuk Bapak Pambudi, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai atasan yang mempunyai leadership capacity untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan sebagai leader saat ini harus aktif dalam value yang mendukung jenis-jenis perilaku yang membantu mencapai jangka panjang mereka tujuan inovasi, apalagi di masa era sekarang ini. Strategi khusus apa yang dapat digunakan untuk menciptakan budaya iceberg tersebut sehingga bisa berkembang dan sustainable? Baik, kami persilahkan Pak Pambudi. Terima kasih banyak. Oke, pertama pada saat Anda menjalankan inovasi. This is the problem. Banyak orang ngomong inovasi tapi nggak mau rugi dan sulit. Why? Inovasi itu ibaratnya kalau sebuah perusahaan minyak seperti Shell atau British Petroleum, di mana mereka harus melakukan 2 hal. Yang pertama adalah kalau mereka harus melakukan namanya eksplorasi ya. Eksplorasi itu adalah bagaimana dari ladang minyak yang ada kita kuras sebanyak-banyaknya menghasilkan keuntungan. Itu eksplorasi. Itu eksploitasi atau implementasi. Oke. Tapi mereka selain melakukan eksploitasi harus melakukan yang namanya eksplorasi, mencari ladang minyak yang baru. Yang namanya Shell, British Petroleum, Pertamina mengerti ya, kalau mereka ternyata lagi menggali minyak, belum tentu berhasil. Kadang udah menggali minyak mahal-mahal nggak ketemu, ya udah ya terpaksa nyari yang lain. Nggak boleh dimarahin, karena kalau nggak menggali minyak sama sekali, kalau ladang minyak yang dulu habis, kan mereka nggak akan pernah dapat minyak lagi. Nah, inovasi juga begitu. Berarti ada bisnis yang mature dan menghasilkan keuangan yang bagus, itu namanya implementasi. Tetapi setelah implementasi ada yang namanya inovasi, harus berinovasi. Bluebird itu punya penghasilan yang bagus dari taksi, tapi harus berinovasi. Buka bis, jasa pengantaran barang, truk, dan lain sebagainya. That's what we need to do. Nah, Pak, berarti apa? Kuncinya dari sebuah budaya kerja untuk mendorong inovasi, ya. Untuk mendorong inovasi itu adalah bagaimana kita mengizinkan orang bereksperimen dan melakukan kesalahan.
Salah itu boleh kalau niatnya baik. Kalau salahnya niatnya jelek, mau korupsi, mau kong kali kong, ya harus diberikan sanksi yang setimpal. Tapi kalau niatnya baik ternyata masih rugi, itu ya namanya inovasi, eksperimen, boleh aja. Si Thomas Alva Edison sebelum menghasilkan bola lampu, menciptakan bola lampu, bereksperimen ratusan kali gagal. Nggak boleh berhasil, nggak bisa berhasil sekaligus. Nah berarti apa? Kunci utama budaya inovasi adalah mengizinkan orang bereksperimen. Boleh berbuat salah, tapi belajar dan diperbaiki. That's number one. Number two, bagaimana membudidayakan budaya iceberg. Karena iceberg itu yang kelihatan dikit, yang nggak kelihatan banyak. Berarti HR-nya gimana? Seolah-olah persepsinya cuma hiring and firing sama admin. Padahal di dalamnya banyak. Jadi gimana? Ya ngomongnya yang beda. Kalau HR-nya cuma mampu ngomongnya cuma hire, fire, dan admin, nah ya akan direspek seperti itu. Berarti HR-nya mulai beda ngomong. Ngomongnya profitability. Tahun ini earning per share. Ngomong itu tentang equity, tentang brand identity, dan lain sebagainya. Gimana caranya? Belajar. Bisa belajar dari buku, dari internet, tapi terutama belajar dari yang lain. Makanya saya menyarankan orang HR bukan hanya makan siang atau makan malam dengan orang HR, tetapi juga harus makan siang dan makan malam dengan banyak orang. Mungkin dengan orang marketing, mungkin dengan orang sales. Lama-lama kan belajar. Nanti nanya dulu, hey tim marketing, lagi ngerjain apa? Kita lagi ngerjain brand activation. Apa sih itu? Diterangin bentar, pulang langsung browsing di Google. Setelah browsing di Google, next time, saya belajar tentang brand activation. Ternyata maksudnya begini-begini. Benar nggak sih? Oh iya. Terus di perusahaan kita lagi ngapain? Your brain is improving and learning. Orang HR ketemu sama orang HR. Ngomongnya payroll lagi, absensi lagi, serikat lagi. Kadang-kadang otaknya tidak mampu berkembang. Berarti apa? Belajar. HR need to talk the language of business. Baca annual report, mengerti, dan mulailah mengganti bahasa yang Anda lakukan. Terima kasih banyak. Next slide. Next question maksud saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pambudi atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Semoga jawabannya udah terjawab semua ya Pak Zindra. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Bapak Pambudi. Dari Ibu Merlin, pertanyaannya adalah bagaimana cara kami, para praktisi HR, agar dapat membuat apa yang tidak terlihat dalam model HR iceberg model ini, agar bisa menjadi lebih banyak terlihat saat ini. Dengan cara tersingkat dan yang bisa kami mulai awali sesegera mungkin. Seperti apa ya Pak? Terima kasih. Pertanyaannya sederhana. Singkatannya adalah ERI, Effort, Result, Impact. Yang namanya impact, business impact kadang-kadang memang lama. Result perlu waktu. Tapi at least do the effort. Berarti apa? Anda effort untuk belajar. Anda effort untuk datang ke departemen lain. Anda datang ke orang marketing dan Anda pelajari, kemudian Anda tanyakan, apa yang kami bisa bantu? Apakah secara culture, apakah secara employer branding, secara productivity, secara organisasi, atau make the effort. Datang, ngobrol sama mereka. Saya sendiri, Pak Pambudi, ya, masih berusaha untuk seminggu sekali datang ke meeting di mana saya paling bego. Bahasa Inggrisnya, be the dumbest person in the room. Sekali, 2 kali dalam seminggu. Kalau Anda lagi bego, Anda belajar. Kalau Anda datang ke meeting HR terus, Anda merasa pintar, Anda nggak belajar-belajar. So remember this. Once, twice a week, go to a meeting where you are the dumbest person in the room. Ya 1 atau 2 kali, jangan 20 kali. But what you can do adalah at least make the effort to come. Make the effort to understand. Make the effort to listen and help them. Setelah itu bantu mereka, resultnya mulai datang. Akhirnya mereka mulai bertanya-tanya, oh iya ya, ternyata HR bukan cuma admin doang, tapi ternyata ngerti perilaku organisasi, ngerti organization culture, ngerti assessment, ngerti development. Let's do more. Jadi dari effort, keluar result, keluar impact.
Usaha dulu, ada hasil, ada dampak dari yang kita lakukan. So remember, ERI, E-R-I, effort, usaha, result, hasil, dan impact dari apa yang Anda lakukan kepada bisnis. Next. Oke, terima kasih Pak Pambudi atas penjelasannya. Semoga pertanyaan telah terjawab ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Afan Adrianto untuk Bapak Pambudi. Pertanyaannya adalah terkait dengan iceberg model. Ini more or less kita berbicara mengenai hal-hal yang terlihat dan yang tidak terlihat ya Pak ya. Job desk sudah ada, tools dan sistem KPI sudah ada dan penunjang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Pak Pambudi dari kacamata seorang praktisi HR, strategi dalam mendorong potensi yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang karyawan tersebut agar dapat melihat case-nya, karyawan tersebut sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan rutinitasnya, padahal secara tidak langsung karyawan tersebut memiliki potensi yang sangat bagus in the future, dan pastinya HR akan memperjuangkan potensi karyawan tersebut agar bisa lebih maju, dan how to develop karyawan yang berpotensi tersebut agar efektif, efisien, dan proper. Oke. Silahkan Pak Pambudi. Makasih. Saya belajar dari Jack Welch. Jack Welch itu adalah CEO-nya General Electric zaman dulu. Dia mempunyai prinsip yang namanya diferensiator. Bagaimana membedakan satu karyawan dengan karyawan yang lain. Harus dibedakan. Kalau zaman dulu ibu saya pengennya adil dan fair. Adil dan fair pada zaman dulu ibu saya hanya punya uang untuk membeli 1 telur. 1 telur itu sama ibu saya tidak direbus atau dijadikan mata sapi, tapi dijadikan dadar. Dadar itu dari bahasa Jawa yang namanya dadari, bulan dadari atau bulan yang sedang besar-besarnya. Karena kalau telur di dada emang kan kelihatan lebih besar meskipun tipis. Kenapa ibu saya perlu telur itu supaya lebih besar? Karena akan dipotong jadi 4, anaknya 4. Jadi anaknya dapat bagian yang sama. Long time ago, fair mean giving the same thing to everyone. Jack Welch bilang, no, that's stupid. Fair mean giving the different thing to different people based on the different contribution. Artinya apa? Kata Jack Welch nih, kalau orang itu kontribusinya besar, kasih sebanyak-banyaknya. Kontribusinya minimum, jangan dikasih. Berarti apa? Artinya adalah pada saat Anda mempunyai anak buah banyak, pada saat Anda mempunyai karyawan banyak, dan ternyata ada yang kontribusi hasilnya bagus, naikin gajinya, promosikan, kasih mobil, kasih training, kasih apapun yang akan membuat orang lain iri atau cemburu secara positif. Tetapi berarti kalau ada orang yang nggak bagus, orang yang kontribusinya minimum, jangan naikin gajinya, jangan dikasih training, jangan dikasih promosi. Sehingga lama-lama dia kesel juga. Then we can explain, kalau mau kayak dia, ya lu harus berprestasi sebanyak mungkin. Problem terjadi di mana kadang-kadang nih ya di Indonesia gajinya udah sampai bulan ke-13. Oke, karena ada THR. Kemudian orang yang pekerjaannya bagus, ternyata bonusnya hanya 2 bulan gaji. Yang nggak bagus tetap dapat 1 bulan gaji karena menurut PKB udah harus dikasih. Akibatnya apa? Dari yang bagus sama yang enggak, bedanya hanya 1 bulan gaji. Berarti itu hanya 1/13. Kalau orang itu anggap misalnya gajinya 13 juta, berarti bedanya cuma 1 juta. Temennya ngeledek, ngapain lu kerja keras? Bedanya cuma 1 juta, buat apa? Mending saya kerja santai, saya nyambi, jualan online, main saham, dan ternyata dapat lebih tinggi. Nah, budaya kerja itulah yang harus dibuang jauh-jauh, namanya candidate differentiator. Berani membedakan orang sesuai dengan kontribusinya. Give the best to the best
Give the worst to the worst. Reward yang the best, training, promosi, gaji, fasilitas, kasih yang the best. Kasih yang minimum aja, jangan banyak-banyak kepada orang yang tidak berkontribusi secara maksimal. Thank you. Next. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pambudi atas penjelasannya. Semoga pertanyaannya telah terjawab semua ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Ibu Yunita mengenai Santis HR dari Ibu Wardia Eka Septia. Pertanyaannya adalah, untuk di data on sendiri, ketika ada kebutuhan yang di luar standar aplikasi yang digunakan di perusahaan, apakah bisa ditambahkan untuk custom, seperti uang kehadiran dipisah dengan uang lembur, ataupun uang makan siang, jika tidak absen, tidak akan masuk hitung perharinya? Silahkan Ibu Yunita. Ya, terima kasih Amel. Untuk custom tentu saja kita bisa untuk di data on untuk custom kalau memang di luar standar. Tapi kalau dari contoh yang Ibu atau Bapak Wardia jelaskan, itu untuk uang kehadiran pisah dengan uang lembur, itu kita bisa namanya lakukan configuration atau setting. Jadi biasanya custom itu memang di luar yang standar yang sudah kita tentukan, dan settingannya pun tidak bisa. Misalnya contohnya uang komisi, karena datanya di luar data SR. Nah itu nanti tinggal di-upload aja sebenarnya, jadi nggak perlu custom juga. Jadi tinggal di-upload hasil akhirnya mau seperti apa. Misalnya komisi dia untuk bulan ini 1 juta atau 2 juta, seperti itu. Tapi sekali lagi untuk data on sendiri atau Sanvi sendiri itu memang tidak menutup kemungkinan untuk custom. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yunita atas penjelasannya. Semoga pertanyaannya sudah terjawab semua ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Nugroho untuk Ibu Yunita. Pertanyaannya adalah, saat ini kami menggunakan suatu sistem HRIS dari salah satu provider HRIS. Seandainya kami ingin migrasi dari sistem lama ke sistem dari Sunfish, apakah proses migrasi akan dibantu oleh tim data on sampai berjalan lancar? Dan saat ini kami memiliki data yang disimpan di sistem HRIS dan disimpan secara manual di Excel. Apabila kami ingin menggunakan sistem dari Sunfish, apakah data-data yang ada dapat diintegrasikan sebagai suatu database? Silahkan Ibu Yunita. Terima kasih Amel. Untuk Pak Anton, jadi kalau memang misalnya ingin menggunakan Sunfish, itu kita ada tahap implementasi. Jadi di tahap implementasi ini dari assessment, kemudian migrasi data sampai go live itu kita ada langkah-langkahnya. Jadi kita untuk meyakinkan ke klien bahwa Sunfish memang yang sudah dipilih bisa digunakan seperti itu. Nah untuk migrasi datanya itu biasanya kita kasih template Excel Bapak. Jadi nanti kita kasih template Excel-nya, Bapak mungkin tinggal copy paste dari Excel yang sudah ada. Jadi nanti kita kasih template Excel untuk data karyawan, data organisasi di awal seperti itu. Jadi untuk suksesnya itu kita makanya ada tahap implementasi, karena dari situ kita step by step untuk live sistemnya. Jadi untuk sistem Sunfish yang sudah dibeli bisa digunakan oleh klien kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Yunita atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Antonius sudah terjawab semua ya Pak ya. Oke, baik. Tidak terasa waktu kita sudah hampir selesai. Mohon maaf jika kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan secara langsung. Jika ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, jangan khawatir, tim kami telah menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu pada kolom Q&A. Oke, baik. Sekarang saatnya penentuan siapa 5 orang yang beruntung dengan pertanyaan terbaik yang berhak untuk mendapatkan hadiah berupa voucher senilai Rp150.000 dari Data On. Oke. Oke, baik. Untuk pemenang pertama, oke, sudah terlihat di layar? Oke. Untuk pemenang pertama, selamat kepada Bapak Antonius Nugroho. Lalu untuk pemenang selanjutnya, mungkin untuk pemenang kedua sudah terlihat di layar.
Bapak Ibu? Oke, untuk pemenang kedua selamat kepada Ibu Wardia Eka Setia. Lalu untuk pemenang ketiga selamat kepada Bapak Yuda Mahendra. Lalu selanjutnya selamat kepada Ibu Ani Oktavrianti. Dan untuk pemenang terakhir selamat kepada Bapak atau Ibu Dinka Zikra. Oke, kami ucapkan selamat kepada para pemenang yang berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp150.000. Untuk pengiriman vouchernya nanti akan dihubungi oleh tim kami. Oke, baik. Sebelumnya kami juga ingin melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dengan para pembicara hari ini, yaitu Bapak Pambudi dan Ibu Yunita. Mohon untuk menyalakan kameranya. Oke, operator sudah ready? Oke, mungkin nanti di hitungan ketiga kali ya, Pak, Bu. Oke. Oke, operator udah ready? Oke, di hitungan ketiga ya, Pak, Bu. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi ya, Pak Pambudi dan Ibu Yunita. Operator udah ready? Oke. Oke. Di hitungan ketiga ya, Pak, Bu. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Pambudi dan Ibu Yunita. Dan untuk Bapak Ibu peserta webinar Data Talks by Data On, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum kita menutup acara, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Bapak Pambudi dan Ibu Yunita? Silakan Pak Pambudi. Terima kasih banyak. Saya cuma mengingatkan bahwa tadi juga ada yang bertanya bagaimana tentang nasib kita di masa depan, apakah kita akan digantikan oleh komputer? Bisa, karena komputer makin lama makin canggih. Software artificial intelligence akan makin lama makin canggih. Bahkan juara dunia catur, Garry Kasparov, sudah kalah oleh komputer. Artinya apa? Kalau kita semua bisa digantikan. Kuncinya satu, berarti belajar, dan belajar terus. Artinya apa? Dua hal. Mari kita follow our passion. Harus mengerjakan sesuatu yang kita suka. Follow your passion, follow your heart. Setelah Anda follow your passion, Anda harus work hard. Bekerja keras. Jangan lupa tetap having fun untuk refresh yourself. Namanya work hard, play even harder. Last but not least, saya tadi udah bilang belajar, mestinya orang kalau nggak belajar sehari aja, itu akan tidak merasa enak, akan tidak merasa nyaman kalau tidak belajar. Namanya learning maniac. Selalu ingin belajar setiap hari. Berarti yang harus kita lakukan adalah 3. 1, work hard, play hard, follow your passion, and then become a learning maniac. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Pambudi. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yunita. Oke, kalau dari saya mungkin terima kasih sekali lagi untuk para peserta webinar Bapak Ibu, dan semoga bermanfaat dan menambah ilmu lagi untuk pengetahuan di sesi hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih banyak Pak Pambudi dan Ibu Yunita atas penjelasannya pada webinar Data Talks by Data On hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta semua yang telah hadir. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta dan seluruh praktisi HR, terutama dalam menerapkan HR Iceberg Model untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa untuk Bapak Ibu peserta webinar Data Talks by Data On, untuk mendapatkan e-certificate, Bapak Ibu dapat segera mengisi kuesioner yang dapat diakses dengan cara scan barcode ataupun klik link yang telah kami share di kolom chat.
Jadi Bapak Ibu peserta webinar Data Talks by Data On, jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, depan dan belakang secara jelas. Jika Bapak Ibu tidak memiliki nama belakang, harap dikosongkan saja. Oke, selain itu untuk terus mendapatkan update dari Data On, jangan lupa untuk follow sosial media dari Data On, seperti LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.dataon.com. Akhir kata, kami pamit undur diri. Saya Amelina Kustari. Sampai bertemu di event-event dan webinar Data Talks by Data On episode selanjutnya. Data On, Real Business, Real Solution.